Coach Bojan Hodak terus pepet Asnawi Mangku Alam agar bisa bergabung Persib Bandung. Ini sih impian kita semua ya, agar Persib Bandung bisa memperkuat, bisa mempertebal, sekaligus bisa memperhatikan sisi kanan di skuad Persib Bandung. Karena untuk saat ini, sisi kanan yang dihuni oleh Lord Hen adalah sisi yang paling lemah bagi Persib Bandung. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, bobotoh salam dunia, sebelum saya masuk ke pembahasan tentang Asnawi Mangku Alam dan beberapa pemain yang sekarang sudah mulai dikaitkan dengan Persib Bandung, salah satunya adalah Fajar Faturrahman. Saya ada sedikit teori yang dimana ini adalah teori menurut saya pribadi, bukan menurut orang lain ya. Alasan kenapa Coach Bojan Hodak memutuskan untuk tidak merekrut pemain bek kanan di musim kemarin setelah kehilangan Putu Gede khususnya, karena mungkin posisi kanan ini ingin dikorbankan untuk peraturan regulasi pemain U22. Karena kita tahu kan sampai saat ini ada aturan dari PT LIB di mana harus memainkan pemain di bawah umur 22 tahun di liga. Kalau seandainya posisi kanan ini diisi oleh pemain yang mantap, yang cekgul, yang udah matang, yang tidak tergantikan, otomatis harus ada posisi lain yang dikorbankan untuk posisi U22. Kalau dulu kita punya Beckham Putra. Beckham Putra walaupun di bawah U22 kalau menurut saya kualitasnya bersaing lah dengan skuad inti gitu kan. Tapi sekarang Beckham Putra kan umurnya udah lebih dari 22. Jadi nggak masuk. Otomatis tinggal menyisakan Ferdiansa, menyisakan Kakang, Azikri, dan juga Robby Darwish. Kalau seandainya musim kemarin Coach Bojan Hodak memilih untuk merekrut pemain bek kanan yang benar-benar udah matang, otomatis harus ada posisi lain yang bisa diisi oleh pemain U22. Posisi sayap oleh Ferdiansa penuh, ada Ciro di situ, dulu ada Febri, ada Beckham, ada Tyron Delvino juga, sekarang ada Mailson 5 juga, ada Rian Kurnia juga. Agak susah untuk Ferdiansa menggeser mereka. Posisi tengah, Azikri memiliki kualitas, kita harus akui, tapi jika seandainya harus mengorbankan seorang Deddy Kusnandar, Marco, Delpino juga kadang di situ. Ada juga siapa Rahmat Irianto, ada Adam Ali sekarang. Agak susah juga ya kalau di situ. Di belakang ada Seva juga penjaga gawang. Wah, sangat sulit juga. Ada Kevin, ada Teja juga. Kakang Rudianto, kalau dulu kan Kakang tidak sematang sekarang ya. Kalau dulu Kakang masih sangat up down karena masih pemain muda, ya otomatis pilihannya kalau nggak ada Nick atau Gustavo, ya Victor sama Ahmad Juprianto. Jadi Kakang masih belum matang kalau waktu itu. Berbeda dengan sekarang gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu alasan ya udah kita korbankan aja bek kanan karena Hen bisa dibilang masih afdon juga. Kualitasnya belum benar-benar stabil sehingga bisa diisi oleh pemain U22 yang ada Robby di situ, ada Kakang di situ. Ini menurut teori saya aja ya. Tapi jika seandainya kita sudah melihat bagaimana konsistennya Kakang sekarang, terutama setelah kejadian masalah internal kemarin, Kakang sepertinya banyak belajar, dia juga benar-benar memperbaiki kualitasnya, dan sekarang kontribusinya kepada Persib Bandung sangat top banget, sehingga Kakang dipanggil juga oleh Coach Sinteyong untuk menjadi salah satu pemain yang diseleksi di TC di Bali untuk Timnas Indonesia di Piala AFF. Kalau seandainya sekarang udah fokus ke Kakang, bisa saja bek kanan diisi oleh pemain yang udah mantap sekarang. Dan salah satu pilihannya ini udah dari dulu sih sebenarnya rumornya yaitu Asnawi Mangku Alam. Bahkan katanya setelah Persib Bandung melawan Port FC kemarin, Bojan Hodak juga bilang kalau Asnawi Mangku Alam itu adalah pemain saya ketika di PSM dan masih sangat muda dulu katanya. Dan sampai detik ini kita sering bercanda, kapan katanya Asnawi bisa main untuk Persib katanya. Di sisi lain secara pribadi saya sebenarnya kurang setuju kalau mengambil Asnawi karena saya ingin pemain-pemain Indonesia silahkan abroad aja di luar negeri agar bisa memperkuat timnas Indonesia dan bisa membawa permainan individual dan timnas kita lebih baik secara pribadi ya. Tapi kalau seandainya bermain di liga yang masih
bisa dibilang setara dengan Indonesia, ya nggak apa-apa, lebih baik pulang aja ke Indonesia. Itu yang pertama. Secara kualitas, jika seandainya saya berbicara secara bobotoh, ya siapa yang nggak mau diisi oleh pemain sekualitas Asnawi Mangku Alam, yang bahkan dulu Persib Bandung pernah diobrak-abrik oleh Asnawi Mangku Alam sendiri ketika Asnawi masih muda, ketika juga masih memperkuat PSM Makassar. Dan sekarang tentu Asnawi udah lebih matang karena dia bermain di luar negeri, pernah bermain di Korea juga, menjadi salah satu pilihan utama di timnas Indonesia juga. Ya tentu ingin juga lah kalau Asnawi Mangku Alam bisa memperkuat Persib Bandung agar Persib Bandung bisa semakin kuat. Tapi salah satu alasan sulitnya Asnawi ke Persib Bandung, kata Coach Bojan Hodak, Asnawi diberikan satu hal yang layak oleh Port FC. Ya mungkin yang layak itu gajinya, fasilitasnya juga, diberikan menit bermain menjadi pilihan utama juga. Sehingga itu yang membuat sulit untuk Asnawi Mangku Alam hengkang ke Persib Bandung. Itu kata Coach Bojan Hodak, dan itu memang cukup masuk akal. Sebenarnya ada nama lain juga yang kalau saya nggak salah ini tim masih di bawah umur 22 ya, Fajar Faturrahman. Fajar Faturrahman adalah salah satu pemain asli didikan diklat Persib Bandung. Kita harus akui sebenarnya diklat Persib itu adalah salah satu diklat atau pendidikan usia muda yang terbaik di Indonesia. Bukan kita melebih-lebihkan, tapi inilah kenyataannya. Ada beberapa indikator, salah satunya 2 indikator yang ingin saya sebutkan. Diklat Persib Bandung itu sering sekali menjadi juara di kategori umur. Entah itu di luar negeri ataupun di Indonesia, sering banget jadi juara. Dan diklat Persib Bandung juga menciptakan pemain-pemain tangguh sekaligus pemain-pemain inti tulang punggung di BRI Liga 1. Marak banget, banyak banget pemain asli didikan Persib Bandung. Salah satunya ada Fajar Faturrahman. Ada juga Ronaldo Kuateh yang sekarang bermain di Thailand. Ada juga di tim saudara kita Persija Jakarta, Andri Tani dan juga Hanif Syahbandi. Itu adalah didikan asli Persib Bandung. Di kita sekarang ada Febri, ada Hen-Hen, ada juga Beckham Putra. Dan Persib ini terkenal menciptakan pemain-pemain hebat. Cuman memang Persib itu siga Real Madrid. Jarang ada pemain asli didikannya yang diorbitkan oleh tim seniornya. Kalau Madrid sekarang udah mulai itu. Tapi secara keseluruhan memang sama seperti Persib. Karena apa? Persib punya uang. Jadi Persib begitu bebas dalam tanda petik untuk nyari pemain yang siap bertarung, siap beradu, memiliki kualitas. Kalau seandainya harus dimulai dari bawah itu agak jarang banget. Walaupun sekarang kita punya Beckham, punya Febri Haryadi juga gitu kan, yang benar-benar udah menjadi pemain tulang punggung asli didikan Persib, diolah, dimatangkan oleh Persib senior juga. Nah, Fajar Faturrahman ini juga sempat mencuat kemarin-kemarin bahwa akan direkrut oleh Persib Bandung. Dan tentunya sekarang juga mulai ramai kembali seiring bursa transfer akan dibuka, transfer window, dan juga ada kata-kata nyeleneh dari Kapten Diogo Michel mengatakan bahwa comeback Persib, katanya Fajar comeback Persib. Nah ini ramai kembali dibicarakan. Kalau saya pribadi memang lebih setuju Fajar Faturrahman jika sesuai dengan pemikiran tadi bahwa harus memainkan pemain U22. Walaupun saya agak lupa apakah Fajar Faturrahman itu masih di bawah 22 atau enggak. Mohon dikoreksi bobotoh kalau seandainya saya salah. Tapi kalau seandainya ada posisi lain yang seandainya nanti bisa dikorbankan, tentu pemain sematang Asnawi Mangku Alam saya lebih setuju. Tapi kalau seandainya potensial dan harus U22, maka itu ada di nama Fajar Faturrahman. Kalau menurut bobotoh gimana? Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.